Shalom, selamat pagi sahabat GACC, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat yang menaruh harapan kepada Tuhan, yang setiap hari menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan kekuatannya selalu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagiku. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mengucap syukur demi nama Yesus Tuhan. Kuasa darah-Mu membungkus kehidupan kami, dan kami percaya kuasa ilahi menjamah kami pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur kami bawa segala sembah pujian kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Kami percaya kami sambut kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia dan mampu. Mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Biarlah penyembahan kami Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami mau menghampiri tahta kudus-Mu oleh darah anak-Mu yang kudus yang menyucikan kami. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang
setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami angkat puji-pujian bagimu. Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami bawa, segala keluhan-keluhan kami yang tidak dapat kami ungkap. Dengan berbahasa roh kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan terobosan itu terjadi. Biarlah segala beban-beban di hati umat-Mu terangkat, terlepas di dalam nama Yesus. Saat kami meninggikan Engkau Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan biarlah mata kami Tuhan tertuju kepadamu. Kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni segala dosa mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku, Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan pemulihku, penyembuhku, penguatku, penyembuhku, pemberi harapan baru. Engkau Yesus, 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 nama yang beri kemenangan, nama yang beri kekuatan. Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Maha Kuasa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Shidabataka ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba se. Ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba se. Engkau kekuatan kami, Engkau penghiburan kami, Engkau mujizat kami Tuhan. Shadabataka ya rabalabataka ya rabataka ya rabalaba ya rabataka ya rabalaba ya rabalabataka ya rabalaba. Puri ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba sikiri biri ya rabalaba. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa-Mu Yesus. Kau yang kami tinggikan, ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya.
kami lebih dahsyat dari segala perbuatan-perbuatan umat manusia. Dan Tuhan kami lebih berkuasa dari segala intimidasi apapun di dalam dunia ini. Sebab itu kami boleh berkata Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Engkau yang membangkitkan kami dari lubang kubur, Engkau yang mengangkat kami dari jurang-jurang maut. Oleh karena Engkau, dosa-dosa kami terlepas, Engkau mengampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami dikuatkan kembali, kami disegarkan kembali, dan tidak ada satupun yang dapat mencuri iman kami untuk terus percaya, berharap kepadamu, dan kami mengalami kelepasan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah menganugerahkan kami hari-hari yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami percaya bahwa beban-beban kami terlepas. Kami percaya hati kami dihiburkan. Kami percaya hati kami dikuatkan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mengangkat hatinya, mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Mereka yang sudah tidak pernah bisa memuji, mereka dapat memuji Engkau kembali. Mereka yang sudah lama kehilangan pengharapan di dalam Engkau, mereka menemukan lagi pengharapan. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dikuatkan kembali. Itu semua berkat kasih karunia dan anugerah daripadamu. Aku berdoa bahwa mereka tidak akan pernah berhenti memuji dan menyembah. Aku berdoa dimanapun mereka pergi dan berada, mereka kuat dan mereka mengingat satu nama yang memberikan mereka kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya, ada orang tua yang kehilangan hubungan dengan anaknya karena anaknya kurang percaya kepada dia, tidak lagi percaya kepada dia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pulihkan hubungan antara bapak dengan anak-anak ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, antara ibu dengan anak-anaknya, antara istri dengan suami, dipulihkan kepercayaannya. Sebab orang yang mengalami perjanjian yang dalam Tuhan, yaitu komitmen di dalam Tuhan, pasti ketika mereka berembuk kembali, mereka menjadi satu kembali, maka Tuhan akan memberkati setiap komitmen dan perjanjian mereka di dalam Tuhan, dan mereka akan menemukan suatu hubungan yang lebih baik lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan yang akan kami sambut pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat GCC, kekasih Tuhan, anak-anak muda, orang-orang tua yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini jangan sungkan untuk datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa hari ini Tuhan ingatkan, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara, di dalam Keluaran 3 ketika Musa dipanggil untuk diutus kembali ke Israel, dia adalah pangeran Mesir. Tuhan memperkenalkan diri kepada dia bahwa aku adalah aku. Siapakah engkau yang mengutus aku? Apa yang harus aku sampaikan kepada mereka? Aku adalah aku. Nah saudara, aku adalah aku ini berbicara tentang Yahweh, satu nama yang tidak bisa disebut dengan sembarangan, karena satu nama yang memiliki makna. Dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang memerintah Nabi Musa untuk pergi kepada bangsa pilihannya yang sudah terhilang, yaitu bangsa Israel yang ada di Mesir, untuk dibawa keluar daripada Mesir. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita itu ibarat bangsa Israel yang terjebak dengan padang gurun Mesir, yang terjebak dengan dosa. Ketika Tuhan mau memanggil kita keluar, Dia memberikan satu nama, yaitu aku adalah Yahweh, aku adalah aku. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan dan Raja. Nah saudaraku yang diberkati, Tuhan berfirman di dalam Keluaran 15 ayat 26, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Itu sebabnya kita dapat berkata, engkau Tuhan penyembuhku, engkau berfirman dan sembuhkanku, engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Bapak Ibu sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ada renungan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes yang kita akan kupas pada pagi hari ini. Namun satu hal yang luar biasa yang saya mau katakan, saudaraku yang diberkati, bahwa Tuhan adalah Yahweh. Ketika Injil sinoptik ini yang merupakan menyajikan kerangka teologis di antara kerangka sejarah lainnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menyebutkan begitu banyak pengakuan tentang siapakah Dia.
Ketika di dalam Keluaran 3, Musa bertanya, siapakah engkau? Akan harus aku sampaikan apa kepada bangsa Israel ketika mereka menanyakan, siapa yang mengutus aku? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Pada waktu itu dia tidak menjelaskan siapa dia. Pada waktu itu dia tidak menjelaskan apa yang dia bisa perbuat. Tapi katakan saja kepada mereka, aku adalah aku. Toh suatu saat nanti mereka akan melihat siapa aku. Dan ketika Tuhan menyampaikan aku adalah aku di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa dia adalah Yahweh, mereka tidak tahu sebenarnya siapa ini yang mengutus Musa untuk mereka membawa keluar mereka dari padang gurun Mesir. Mereka cuma tahu Yahweh memperkenalkan diri, aku adalah aku. Dan ketika dia di Gunung Sinai, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, pengasih, penyayang, penyabar. Dan saudara, mereka terbuka matanya ketika Tuhan memperkenalkan diri lewat ke-10 tulah, mujizat, mana turun dari sorga, dan kemudian ada burung puyuh. Dan ketika dia menyatakan kuasanya, ketika Korah datang dan Abiram memberontak, lalu kemudian Tuhan menimpakan kemalangan bagi mereka. Mereka mulai merumuskan, aku adalah aku, Yahweh ini siapa? Nah saudara, ketika mereka merumuskan siapa itu Tuhan, di kitab Injil Yohanes, Tuhan menerangkan, aku adalah aku itu siapa? Aku adalah roti hidup, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah kegenapan dari manifesto Yahweh di padang gurun, manifesto Yahweh yang menyatakan di dalam Kristofani dan Teofani ketika dia menampakkan diri kepada hamba-hamba yang dipilih. Dan kemudian pernyataan teologis ini kita akan baca di dalam kitab Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes adalah Injil sinoptik yang sama menjelaskan tentang kisah Yesus, yaitu mulai dari Injil Markus, Matius. Terpujilah Tuhan yang sudah menganugerahkan kami hari-hari yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami percaya bahwa beban-beban kami terlepas. Kami percaya hati kami dihiburkan. Kami percaya hati kami dikuatkan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mengangkat hatinya, mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Mereka yang sudah tidak pernah bisa memuji, mereka dapat memuji Engkau kembali. Mereka yang sudah lama kehilangan pengharapan di dalam Engkau, mereka menemukan lagi pengharapan. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dikuatkan kembali. Itu semua berkat kasih karunia dan anugerah daripadamu. Aku berdoa bahwa mereka tidak akan pernah berhenti memuji dan menyembah. Aku berdoa dimanapun mereka pergi dan berada, mereka kuat dan mereka mengingat satu nama yang memberikan mereka kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya, ada orang tua yang kehilangan hubungan dengan anaknya karena anaknya kurang percaya kepada dia, tidak lagi percaya kepada dia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pulihkan hubungan antara bapak dengan anak-anak ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, antara ibu dengan anak-anaknya, antara istri dengan suami, dipulihkan kepercayaannya, sebab orang yang mengalami perjanjian yang dalam Tuhan, yaitu komitmen di dalam Tuhan, pasti ketika mereka berembuk kembali, mereka menjadi satu kembali, maka Tuhan akan memberkati setiap komitmen dan perjanjian mereka di dalam Tuhan, dan mereka akan menemukan suatu hubungan yang lebih baik lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan yang akan kami sambut pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat GCC, kekasih Tuhan, anak-anak muda, orang-orang tua yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini jangan sungkan untuk datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan firman Tuhan katakan bahwa hari ini Tuhan ingatkan, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara, di dalam Keluaran 3 ketika Musa dipanggil untuk diutus kembali ke Israel, dia adalah pangeran Mesir. Tuhan memperkenalkan diri kepada dia bahwa aku adalah aku. Siapakah engkau yang mengutus aku? Apa yang harus aku sampaikan kepada mereka? Aku adalah aku.
Nah, saudara, aku adalah aku ini berbicara tentang Yahweh, satu nama yang tidak bisa disebut dengan sembarangan, karena satu nama yang memiliki makna. Dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia adalah Tuhan yang memerintah Nabi Musa untuk pergi kepada bangsa pilihannya yang sudah terhilang, yaitu bangsa Israel yang ada di Mesir, untuk dibawa keluar daripada Mesir. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita itu ibarat bangsa Israel yang terjebak dengan padang gurun Mesir, yang terjebak dengan dosa. Ketika Tuhan mau memanggil kita keluar, dia memberikan satu nama, yaitu aku adalah Yahweh, aku adalah aku. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan dan Raja. Nah, saudaraku yang diberkati, Tuhan berfirman di dalam Keluaran 15 ayat 26, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Itu sebabnya kita dapat berkata, engkau Tuhan penyembuhku, engkau berfirman dan sembuhkanku, engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ada renungan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes yang kita akan kupas pada pagi hari ini. Namun satu hal yang luar biasa yang saya mau katakan, saudaraku yang diberkati, bahwa Tuhan adalah Yahweh. Ketika Injil sinoptik ini yang merupakan menyajikan kerangka teologis di antara kerangka sejarah lainnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menyebutkan begitu banyak pengakuan tentang siapakah dia. Ketika di dalam Keluaran 3, Musa bertanya, siapakah engkau? Akan harus aku sampaikan apa kepada bangsa Israel ketika mereka menanyakan, siapa yang mengutus aku? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Pada waktu itu dia tidak menjelaskan siapa dia. Pada waktu itu dia tidak menjelaskan apa yang dia bisa perbuat. Tapi katakan saja kepada mereka, aku adalah aku. Toh suatu saat nanti mereka akan melihat siapa aku. Dan ketika Tuhan menyampaikan aku adalah aku di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa dia adalah Yahweh, mereka tidak tahu sebenarnya siapa ini yang mengutus Musa untuk mereka membawa keluar mereka dari padang gurun Mesir. Mereka cuma tahu Yahweh memperkenalkan diri, aku adalah aku. Dan ketika dia di Gunung Sinai, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, pengasih, penyayang, penyabar. Dan saudara, mereka terbuka matanya ketika Tuhan memperkenalkan diri lewat ke-10 tulah, mujizat, mana turun dari sorga, dan kemudian ada burung puyuh. Dan ketika dia menyatakan kuasanya, ketika Korah datang dan Abiram memberontak, lalu kemudian Tuhan menimpakan kemalangan bagi mereka. Mereka mulai merumuskan, aku adalah aku, Yahweh ini siapa? Nah saudara, ketika mereka merumuskan siapa itu Tuhan, di kitab Injil Yohanes, Tuhan menerangkan, aku adalah aku itu siapa? Aku adalah roti hidup, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah kegenapan dari manifesto Yahweh di padang gurun, manifesto Yahweh yang menyatakan di dalam Kristofani dan Teofani ketika dia menampakkan diri kepada hamba-hamba yang dipilih. Dan kemudian pernyataan teologis ini kita akan baca di dalam kitab Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes adalah Injil sinoptik yang sama menjelaskan tentang kisah Yesus, yaitu mulai dari Injil Markus, Matius, Lukas, Injil Matius, Markus, Lukas, dan kemudian saat ini Yohanes. Tapi Injil Yohanes lebih banyak menerangkan tentang makna teologis daripada kerangka sejarahnya. Di dalam penyataan-penyataan Tuhan, di dalam Injil Yohanes ini kita akan melihat beberapa 7 poin tentang pengajaran, 7 poin tentang pengakuan dia adalah siapa, dan banyak sekali hal yang bermakna teologis yang kita akan belajar di dalam Injil Yohanes ini. Secara singkat saja untuk waktu yang sempit ini di pagi hari, ingat saudara, ketika Tuhan memperkenalkan diri sebagai aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Tuhan datang sebagai gembala. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, termasuk kelimpahan jasmani dan rohani. Itu sebabnya saudara yang diberkati, mari kita mengenal dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Di pagi hari ini saudara, kita akan mempelajari tentang Injil Yohanes. Injil yang mengungkapkan tentang keilahian Yesus Kristus. Bukan dari apa kata orang, tetapi dari apa katanya sendiri. Ketika Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku.
ketika dia memperkenalkan diri kepada Musa, Yesus pun memperkenalkan dirinya dengan terang-terangan, dengan tanpa basa-basi, dia itu siapa. Sebelum kita lanjut ke sana, kita belajar sedikit tentang latar belakang Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini adalah Injil yang menerangkan atau memuat peristiwa yang sama dengan ketiga Injil lainnya. Itu sebabnya dia sinoptik. Ya saudara, Injil Yohanes ini menekankan tentang keilahian Yesus Kristus Allah. Dan saudara, Injil yang menerangkan tentang keilahian Yesus Kristus Tuhan, ya saudara, Injil Matius menerangkan tentang Yesus adalah Raja. Injil tentang Markus menekankan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Injil Lukas menekankan tentang bagaimana Yesus itu hidup dan kemudian Yesus itu menjadi pribadi yang terangkat di hadapan para rasul, saudara, dengan berbagai pelayanannya yang luar biasa sebagai hamba. Nah, saudara, di sana kita belajar bagaimana kehambaan Yesus Kristus Tuhan di dalam Injil Lukas. Dan kemudian dari antara keempat Injil ini yang paling menekankan sifat keilahian Yesus Kristus, bagaimana dia adalah Yohanes 1, saudara. Firman yang telah menjadi manusia, dan firman ini telah tinggal di antara kita. Dan barang siapa percaya kepada dia, maka dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi saudara, ini berkati keilahian Yesus Kristus itu sangat ditekankan di dalam penulisan Injil Yohanes ini. Nah, waktu penulisannya itu sekitar tahun 40 sampai 140 Masehi, dan kemudian kira-kira itu ditulis di Asia Kecil, yaitu di Efesus. Dan ketika pertumbuhan gereja mulai matang dan timbul kebutuhan akan ajaran yang lebih lanjut, maka Lukas terdorong untuk menulis kitab ini untuk mendorong orang yang belum percaya menjadi percaya dan orang yang sudah percaya untuk tidak termakan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat pada waktu itu. Nah, indikasi dari Injil Yohanes ini memuat detail akurat tentang bait Allah yang ada di Yerusalem sebelum tahun 70 Masehi, yang mendukung bahwa Injil ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Jadi itu ketika bait Allah dihancurkan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes ini adalah Injil yang mendorong orang-orang yang belum percaya dan orang-orang yang sudah percaya untuk tidak masuk di dalam pengajaran-pengajaran sesat yang beredar pada waktu itu. Adapun untuk maksud penulisan dari Injil ini, ya saudara yang diberkati, untuk melawan pengajaran-pengajaran sesat, yaitu salah satunya adalah Gnostikisme yang mempertahankan suatu keyakinan. Jadi Injil ini merupakan apologetik atau upaya untuk mempertahankan iman dari orang percaya untuk tidak jatuh di dalam pengajaran-pengajaran palsu. Sementara Lukas, Yohanes, Matius, Markus, mereka adalah orang-orang yang hidup, melihat dan menyaksikan langsung bagaimana keberadaan Yesus ketika dia hidup, sampai dia dipenjara, kemudian disalibkan, mati, kemudian bangkit, naik ke surga. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung. Itu sebabnya untuk menghalangi pengajaran-pengajaran sesat, mereka yang tidak melihat secara langsung Yesus dengan kemudian interpretasi yang salah, maka Lukas menuliskan sebagai satu kesaksian, Matius menuliskan, Markus menuliskan, Yohanes juga yang dikenal sebagai murid yang sangat disayangi Yesus, dan kemudian dia mendapat keistimewaan di Pulau Patmos, dia mendapatkan nubuatan-nubuatan, dia memiliki sangat keakraban, kedekatan untuk menyampaikan kesaksiannya tentang pengajaran yang benar. Karena pengajaran ini selain mereka mendapatkan dari Yesus, mereka mendengar langsung bagaimana Yesus menyampaikan pesan-pesan teologis ini kepada mereka. Nah, Yohanes menyatakan tujuannya dalam tulisan ini termuat dalam Yohanes 20 ayat 31. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Poin di sini adalah harus percaya Yesus adalah Mesias. Harus percaya Yesus adalah yang diurapi. Dan dia anak Allah. Anak Allah bukan sebagai kanak-kanak, tetapi dalam ketritunggalan, saudara. Dia adalah Allah. Makanya dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Naskah kuno Yunani dari Yohanes memakai satu dari dua bentuk waktu untuk kata Yunani yang diterjemahkan percaya, yaitu aorist subjungtif, sehingga kamu dapat mulai mempercayai, dan present subjungtif, sehingga kamu dapat terus percaya. Jadi
Kitab Injil Yohanes ini adalah merupakan dorongan untuk memberi keyakinan kepada orang-orang yang mendengarkan pengajaran ini untuk percaya, terus percaya, dan saat ini tetaplah percaya. Begitu kuatnya pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu, gnostikisme yang kemudian mendualismekan pemikiran-pemikiran dari orang percaya pada waktu itu. Banyak yang terhanyut, tetapi banyak juga yang tinggal tetap di dalam keyakinan iman mereka karena pengajaran para rasul. Itu sebabnya saudaraku, penting kita tinggal di dalam pengajaran yang benar. Penting kita tinggal di dalam pengajaran para rasul. Di Eropa, di luar negeri, ada banyak orang-orang Kristen yang sudah kehilangan keyakinan. Oleh karena keyakinan iman percaya Kristen itu sudah disusupi dengan pengajaran-pengajaran yang meruntuhkan iman kekristenan. Itu sebabnya saudara, mari kita tetap tinggal di dalam pengajaran dan Injil yang benar. Memahami keilahian Yesus akan membuat kita mempercayai bahwa Yesus bukan orang. Yesus bukan manusia, dia memang 100% manusia, tapi dia memiliki keilahian 100%. Dengan meyakini pengajaran-pengajaran yang benar, maka iman kita akan terus bertumbuh. Bertumbuh bukan cuma di pikiran, tapi bertumbuh di dalam roh, bertumbuh dalam kebenaran. Ayat yang spektakuler di dalam Yohanes 4 ayat 22 hingga 24, saudara mengatakan bahwa kita harus menjadi penyembah-penyembah Bapa yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kita harus mengenal Dia di dalam pemahaman tentang keilahian Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku, dorongan penulisan ini dengan maksud yang pertama untuk meyakinkan orang yang tidak percaya supaya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Jadi tujuan yang pertama adalah tujuan penginjilan. Tujuan yang kedua adalah Yohanes menulis untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya yang sudah percaya dapat terus percaya kendati pun ada ajaran-ajaran sesat, ada ajaran-ajaran palsu, dan dengan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Jadi saudaraku, yang pertama untuk maksud penginjilan, yang kedua untuk maksud pemuritan, supaya orang-orang yang percaya tidak binasa, tidak terhanyut, dan tetap beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, ayat-ayat yang menarik dan populer yang harus kita ingat di sini yaitu Yohanes pertama ayat yang pertama. Ini sangat penting bahwa dia adalah Logos, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa bukan sekedar anak Allah, tetapi dia adalah Allah. Dia adalah bagian dari ketritunggalan yang Maha Kudus. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Putra yaitu Allah yang sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan awalnya itu dia adalah firman. Firman yang menciptakan. Firman seperti dari Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Pengajaran-pengajaran gnostik dan pengajaran-pengajaran sesat yang lainnya memiliki interpretasi sendiri tentang kerohanian, saudara. Jadi sangat penting untuk telinga kita mendengar langsung dari para rasul, khususnya keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena mereka melihat langsung, menyaksikan langsung, dan mengalami langsung, serta mendapat langsung firman Tuhan yang bermuatan teologis di antara mereka. Dan saudara, Rasul Paulus bukanlah murid yang langsung dibimbing oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Paulus itu menjadi rasul setelah Yesus sudah naik ke surga dan Yesus langsung datang kepadanya dalam sebuah penglihatan. Kemudian ini yang menjadi peringatan bagi kita, percayalah terhadap Injil, Injil kebenaran yang disaksikan, yang dilihat langsung, yang didengar langsung oleh para rasul. Di antaranya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan pemahaman-pemahaman teologis ini akan menjadi dasar pengiringan kita dengan Tuhan supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak, saudara. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Kristus itu adalah firman yang jadi manusia. Nah, saudara, jikalau kita mempercayai Yesus, kita percaya juga firman. Kita tidak bisa mengambil dua pilihan bahwa kalau kita percaya Yesus, ya kita percaya Yesus, firmannya enggak. Kita harus percaya Yesus, percaya juga firmannya. Karena dia adalah Allah dan dia berfirman.
Dan firman-Nya itu yang Dia tinggalkan kepada kita untuk kita tetap kuat, berdiri dan percaya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan saudara, ayat yang spektakuler di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ajaran ini dengan tegas menegaskan hanya oleh Yesus. Hanya oleh Yesus yang diutus sebagai yang diurapi Mesias, nama yang diberikan nama di atas segala nama. Tidak ada juru selamat yang lain. Nah, saudara, bahkan Yahweh mengutus putra tunggalnya. Jadi tidak ada istilah bahwa Yesus bukan juru selamat. Yesus juru selamat. Yesus adalah Tritunggal Allah yang Maha Kudus. Yahweh mengutus Yesus. Mereka adalah satu. Dan tidak ada nama lain yang diberikan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Amin. Beberapa pengajaran dan tanda-tanda ini angka 7, saudara. Yesus di Injil Yohanes hanya tercatat di Injil ini, saudara, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Perkawinan di Kana. Yang saya mau katakan bahwa perkawinan merupakan lembaga pertama yang Tuhan bentuk di muka bumi ini melalui Adam dan Hawa. Dan di dalam Yohanes 7, mujizat pertama yang Tuhan lakukan itu di dalam pernikahan. 7 tanda-tanda yang Tuhan buat pada waktu Dia melayani. Yang pertama, Dia mengubah air menjadi anggur. Yesus ketika ada dalam sebuah pernikahan yang sudah kehilangan anggur, yang sudah kehabisan anggur, akan dibuat penuh lagi dengan anggur. Penuh dengan kemanisan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. 7 tanda yang Tuhan buat yang mengandung makna teologis yang sangat kuat, yaitu pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus sanggup mengubahkan yang sudah tawar menjadi manis kembali. Yesus sanggup yang sudah tawar kita dimabukkan kembali dalam cinta. Di dalam pernikahan yang mengundang Yesus. Undang Yesus dalam pernikahanmu. Kalau engkau sudah merasakan bahwa hidupmu hambar, hidupmu tidak bermanfaat bagi suamimu dan lain sebagainya, undang Yesus, saudara. Maka segala intimidasi itu akan dihancurkan. Yang kedua, menyembuhkan anak pegawai istana. Mujizat yang Tuhan buat untuk menyembuhkan anak pegawai istana. Yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudara, pada waktu itu, ya, bangsa Yahudi itu diwarnai dengan paganisme. Mereka percaya bahwa malaikat turun untuk datang menyembuhkan. Di antaranya ada keyakinan lain, tafsiran lain bahwa itu mereka mempercayai tentang paganisme. Tetapi ketika Tuhan hadir di situ, maka orang yang sudah lumpuh 38 tahun itu bisa menyembuhkan tanpa menunggu air itu digoncangkan menurut keyakinan mereka pada waktu itu. Itu menunjukkan apa, saudara? Segala sesuatu yang kau percayai itu tidak benar sampai engkau menemukan bahwa Tuhan itulah yang sungguh-sungguh menyembuhkan. Yang spektakuler, tanda yang berikutnya adalah Yesus mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Lalu mujizat Yesus berjalan di atas air. Saudara, Yesus sanggup berjalan di atas air. Dia sanggup meneduhkan badai. Dia juga sanggup meneduhkan badai pikulan. Apakah saudara percaya? Tuhan Yesus sanggup. Amin. Yang keenam, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Dan karena Dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, ada orang-orang yang tahu orang ini dari lahir gak bisa melihat. Jadi ini bukan manifesto manipulasi, saudara. Dan mereka kemudian diyakinkan bahwa Yesus memang sungguh adalah rabi, sungguh adalah orang yang hebat menurut mereka. Sampai kemudian kesaksian ini menunjukkan bahwa Yesus punya keilahian, kesanggupan untuk membuat mujizat. Yang paling luar biasa yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, ini memang cuma terdapat juga di dalam kitab Injil Yohanes, saudara. Bagaimana membangkitkan Lazarus. Kalau membangkitkan pada hari ketiga, itu Yesus sendiri bangkit pada hari yang ketiga. Tapi yang luar biasa, Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat. Firman Tuhan katakan, sengaja Dia datang terlambat supaya dengan demikian mereka belajar percaya, karena dengan kematian dari Lazarus itu akan membawa pada kemuliaan Allah. Saudara, luar biasa tanda-tanda yang dibuat oleh Kristus, Sang Mesias. 7 tanda ini tertulis di dalam Injil Yohanes. Juga 7 pengajaran yang
dasar ya saudara, pengajaran yang mendasar tentang bagaimana kelahiran kembali. Yesus bertemu dengan pemuka agama Yahudi, ya, seorang imam yang sangat dihormati, Nikodemus. Dan Nikodemus tidak tahu apa-apa tentang kelahiran kembali. Dan Yesus mengajarkan bahwa seseorang kalau dia ingin melihat kerajaan surga atau masuk kerajaan surga, dia harus mengalami kelahiran kembali. Ini dasar kebenaran buat kita semua. Tanpa kelahiran kembali, saudara dan saya tidak akan mengerti firman. Tanpa kelahiran kembali, saudara dan saya tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja nggak bisa, saudara. Jadi esensi pengajaran doktrin yang sangat kuat ada di Injil Yohanes. Dan itu pengajaran langsung dari Yesus. Mereka tidak menerjemahkan, mereka tidak mengintervensi pengajaran, mereka tidak mendapat satu ilham. Enggak, ini langsung diajarkan oleh Yesus. Ini kata-kata Yesus sendiri. Jadi ini 7 pengajaran dasar yang harus menjadi kekuatan bagi orang percaya. Yang pertama, engkau harus lahir kembali. Yang kedua, engkau harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan seperti dulu mereka menyembah di atas gunung dan kemudian membakar korban-korban, tapi menyembah Bapa dalam in the spirit and in the truth. Saya pernah mengajarkan itu, saudara boleh back to pengajaran sebelumnya. Yaitu kemudian yang ketiga, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Tentang siapa dia. Dia tidak bersaksi kepada orang lain dan dia tidak mendengarkan kesaksian dari siapapun. Tapi dia bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Dan dia adalah Mesias. Saudara, yang keempat, bahwa Yesus adalah roti hidup. Barang siapa makan roti itu, ya, dia tidak akan binasa. Dia akan beroleh hidup yang kekal, saudara. Roti hidup, mana surgawi, yang dimana orang Israel sangat memiliki kebergantungan terhadap mana surgawi yang tiap hari turun. Jadi saudara, kalau engkau tidak memiliki kebergantungan dengan Yesus, engkau pun akan mati. Dan Yesus mengatakan, Yesus adalah air hidup. Ya, barang siapa haus, ia akan minum air hidup. Dan dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka dilarang untuk menikmati pohon kehidupan. Nah ini saudara, Yesus diberikan dengan cuma-cuma sebagai air kehidupan. Jadi mustahil kita akan mengalami yang namanya kehidupan kalau kita tidak minum dari air yang hidup. Dan kemudian tidak ada terang selain Yesus. Tidak ada terang di tengah-tengah kegelapan selain nama Yesus, sebab Tuhan adalah terang dunia dan dia adalah gembala yang baik. Doktrin-doktrin ini saudara, itu harus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan keluar dari situ. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah saudara, kalau kita tidak mengenal ketujuh pengajaran dasar ini, maka kita binasa. Makanya Hosea dengan tegas mengatakan, engkau sendiri yang menolak pengenalan akan Allah itu. Kalau kita menolak pengenalan akan Allah, kebenaran itu tidak ada dalam kita, terang itu tidak ada dalam diri kita, hidup itu tidak ada di dalam diri kita, penyembahan yang benar tidak ada dalam diri kita, dan jangan mimpi bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja nggak bisa. Jadi 7 pengajaran ini harus betul-betul mencengkram kehidupan kita sebagai orang yang hidup dalam roh, sebagai orang yang hidup di dalam kekristenan, sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh dengan Yesus. Doktrin ini harus kuat teguh supaya kita tidak hanyut dengan pengajaran-pengajaran gnostikisme, yaitu pengajaran-pengajaran sesat dan pengajaran bidat-bidat lainnya. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 3, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel yang berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu yang telah mengutus aku kepadamu, mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, ketika Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia tidak menerangkan siapa dia. Dia hanya mengatakan, aku adalah aku. Silahkan terjemahkan sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Dan lihat bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya. 7 pernyataan teologis yang diawali dengan kata akulah, yang artinya Yesus menerangkan siapa sih dia. Yesus sedang menerangkan Yahweh di dalam dia. Yesus sedang menerangkan siapakah Yahweh
apakah yang dilakukan Yahweh, dan bagaimana kita memahami tentang Yahweh ke dalam 7 pernyataan teologis yang harus kita pahami dengan benar. Yang pertama, Yesus menerangkan dirinya bahwa dia adalah roti hidup. Ketika di padang gurun saudara menuju kepada tanah Kanaan, Yesus menyatakan, Yahweh menyatakan dirinya sebagai mana surgawi. Roti hidup di dalam Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, Yesus sebagai roti hidup, Yahweh sebagai mana surgawi. Yang kedua, Yesus sebagai terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan saudara yang diberkati, bagaimana Yahweh memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel? Dia sebagai tiang awan, dia sebagai tiang api. Dia sebagai tiang awan, tiang api yang menuntun bangsa Israel. Amin. Pernyataan teologis akulah yang tidak dijelaskan di perjanjian lama, diterangkan dengan sah dan tidak terbantahkan oleh Yesus. Lalu kemudian saudaraku, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus menerangkan, akulah pintu. Yahweh di dalam Yesus, Yesus di dalam Yahweh. Saudara, kalau kita mempelajari tentang tabernakel, ya, tentang bait suci, ada pintu, saudara. Kalau di dalam pujian dan mazmur berkata begini, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Saudara, Yesus adalah pintu. Ketika para imam mau memohon ampun atas dosa umatnya, mereka masuk melalui pintu. Di pintu itu mereka ketemu dengan kolam pembasuhan, mereka bertemu dengan mezbah korban bakaran, dan mereka harus membakar korban di situ dengan menggunakan korban yang disebut sebagai lembu, domba, kambing, burung tekukur, burung merpati. Aku adalah pintu ke domba-domba itu. Saudara, Yahweh tidak menerangkan dengan firman, tapi menerangkan dengan perbuatan. Bahwa lewat pintu itu, saudara bisa masuk untuk menyembah Tuhan di ruang Maha Kudus. Dan Yesus mengatakan, akulah pintu ke domba-domba itu. Pintu kepada domba-domba Israel, pintu kepada ruang Maha Kudus. Jadi tanpa pintu itu gak akan mungkin masuk ke ruang Maha Suci. Jadi saudaraku, bagaimana Yahweh menerangkan dia dengan perbuatan dan dengan firman yang dinyatakan melalui Yesus Tuhan. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara bisa buka di dalam kitab Yeskiel, ya. Bagaimana dia menerangkan bahwa akulah gembala. Ya. Ada domba-domba yang sakit, ada domba-domba yang tersesat, ya. Ada domba-domba yang gemuk dan yang kurus. Akulah gembala yang baik. Jadi saudara, pernyataan teologis Yahweh diteguhkan kembali dengan pernyataan teologis Yesus menyatakan aku. Tidak ada nabi yang berkata aku. Dia akan nabi-nabi yang pada zaman perjanjian lama akan berkata, akan datang yang diurapi. Manusia, anak manusia akan datang. Pokoknya nubuatan-nubuatan yang tidak menggambarkan tentang aku. Tapi Yesus menggambarkan seluruh pernyataan Yahweh di masa perjanjian lama dengan kata aku. Akulah gembala yang baik. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, Yahweh adalah Tuhan, Alfa dan Omega. Dan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara,
Tidak ada manusia yang bangkit dan tetap hidup. Yang ada adalah orang bangkit mati suri, dia hidup mati sebentar, kemudian hidup, tapi kemudian mati lagi. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, dan dia hidup selama-lamanya. Sebagaimana Yahweh hidup selama-lamanya. Dia adalah Tuhan, Tritunggal yang Maha Kudus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yesus adalah pintu, dia adalah jalan. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, dan Tuhan mengatakan bahwa dialah, ya, di dalam firman Tuhan di kitab Yesaya dikatakan selama masih ada benih di dalam pokok anggur itu jangan dimusnahkan. Saudaraku yang diberkati, bagaimana pernyataan teologis ini tentang akulah, itu merupakan pengakuan, itu merupakan pernyataan yang tidak bisa ditiru siapapun dan tidak diucapkan oleh siapapun kecuali Yesus. Ini menegaskan kembali di dalam Injil Yohanes bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Nah, saudaraku, di dalam intisari Injil Yohanes yang menegaskan kembali bahwa kebangkitan tubuhnya dari antara orang mati sebagai tanda terakhir dan puncak pembuktian bahwa dia memang Kristus, Anak Allah, tidak bisa disangkal dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena di dalam Yohanes 20 ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhan dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercantum dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Saya akan akhiri dengan Yohanes 21. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu dengan sedih Simon berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesungguhnya jika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana engkau kehendaki. Tapi engkau sudah menjadi tua, engkau akan ulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini menunjukkan bagaimana Simon mengakhiri kehidupannya. Dan saudaraku yang diberkati, pesan Tuhan yang terakhir adalah gembalakan domba-dombaku. Itu pesan Tuhan untuk semua orang. Jangan sampai engkau terseret oleh pengajaran-pengajaran lain. Itu yang diingatkan Tuhan kepada Simon. Jangan engkau terseret. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa, bolehkah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat pernyataan-pernyataan teologisnya Tuhan. Engkau berbicara langsung, akulah roti hidup, akulah jalan, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Bapa di surga, kami rindu Tuhan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus Tuhan. Akan membuat kami tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan tergoncangkan oleh pengajaran-pengajaran sesat apapun. Dan kami berdoa Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Bapa, kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang letih, lesu, dan berbeban berat yang diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran. Mereka tertanam kuat di dalam pengajaran Yesus. Dan kami diutus untuk menggembalakan domba-domba. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini ketika engkau mengangkat tangan, tinggallah di dalam ajaran Yesus. Jangan tinggal di dalam pengajaran yang lain. Sebab di luar sana ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang membuat engkau tidak bertumbuh, membuat engkau lemah, engkau membuat engkau dalam dilema. Biarlah seperti Yesus yang berjalan di atas air, kita juga mampu menaklukkan badai kehidupan dengan berdiri di atas pengajaran yang benar. Yesus mengajarkan bahkan ketika kita berjalan di atas air, kita tidak akan tenggelam. Dan kami berdoa Bapa di surga, agar Engkau Tuhan mengajarkan kami dalam segala pengajaran yang kuat dan tidak terbantahkan, tidak tergoncangkan, bahkan air pun tidak akan menenggelamkan kami. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami melepaskan berkat shalom bagi jemaat kekasih Tuhan yang teguh berdiri atas dasar pengajaran
nabi, dan para rasul di dalam Kristus Yesus. Kami kuat, kami bebas, kami bahkan sembuh dari segala sakit penyakit, karena Engkau Yahweh, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memperkenalkan dirimu sebagai Raja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, sambut berkat Tuhan di hari ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Yesus semua yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. And God bless you.